Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, siang, sore, malam. Saya Muhammad Rain Satria, nomor induk mahasiswa 21050050032. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya, yaitu jurnal dari Kak Anissa Fitrah Nuriska yang berjudul Peran Media Sosial di Era Globalisasi pada Remaja di Surakarta. Suatu kajian teoritis dan praktis terhadap remaja dalam perspektif perubahan sosial. Langsung saja kita ke pendahuluannya terlebih dahulu. Perkembangan zaman yang pesat membuat orang-orang berlomba untuk menciptakan teknologi yang canggih sebagai bagian dari modernitas serta telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Aryani dan Nur Cahyo 2018. Kemudahan mengakses internet menjadi semakin mudahnya sehingga orang-orang untuk mengetahui perkembangan dunia. Dalam kurung Wahyudi dan Sukmasari 2018. Dengan teknologi yang canggih seperti smartphone dan jaringan internet menjadi makanan sehari-hari orang di era globalisasi sekarang ini. Internet sudah menjadi bagian terpenting bagi sebagian masyarakat di seluruh dunia karena ada banyak manfaat yang diperoleh jika kita menggunakan internet dengan cermat dan cerdas. Internet dapat digunakan sebagai media komunikasi maupun edukasi. Internet juga menjadi ideologi di dalam masyarakat di mana adanya media internet, kekuasaan tidak terletak pada medianya, tetapi pada prinsip kerja dunia pada saat ini, yaitu sistem jaringan. Penggunaan internet sangat bervariasi di seluruh Indonesia. Itu mencerminkan perbedaan jangkauan, ukuran pasar, dan kondisi infrastruktur. Di dalam penggunaan internet tentunya tidak terlepas dari media sosial di dalamnya, di mana sudah begitu banyak tercipta media sosial yang ada di masyarakat. Bahkan hampir di setiap negara memiliki media jaringan sosial lokal masing-masing. Media sosial inilah yang menjadi konsumsi bagi para pengguna internet di Indonesia, tidak terkecuali orang-orang di Indonesia. Hampir semua orang mempunyai media sosial. Akses media sosial yang mudah dan hanya perlu menggunakan smartphone saja. Akibat dari adanya media sosial ini secara langsung memunculkan perubahan di dalam masyarakat. Perubahan pada kebudayaan, perubahan pada gaya hidup, serta perubahan pada aspek-aspek lain. Menurut Farley 1990 dalam Tom K 2004, perubahan sosial adalah perubahan perilaku, hubungan sosial, lembaga, dan struktur sosial pada waktu tertentu, serta pengaruh dari globalisasi terhadap anak muda yang juga begitu kuat. Pengaruh globalisasi tersebut telah membuat banyak anak muda kita kehilangan kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia. Perubahan pada remaja khususnya terlihat pada kebudayaan. Perubahan ini bisa jadi satu set perubahan perilaku yang mudah dilakukan, misalnya dalam cara berbicara atau berkomunikasi, berpakaian, makan, dan masuk identitas budaya seseorang. Seolah-olah mereka lupa akan budaya mereka sendiri dan lebih senang menerapkan kebudayaan asing dalam kehidupan mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana peran media sosial di era globalisasi ini sangat berpengaruh dalam perubahan sosial yang terjadi pada beberapa remaja yang ada di kota Surakarta. Perubahan ini mencakup pada perubahan pola interaksi, aspek bahasa, gaya berpakaian, dan lainnya yang diakibatkan oleh pengaruh dari kebudayaan Barat yang masuk melalui media sosial dan sangat berpengaruh pada budaya remaja di Indonesia. Kita sampai di metodologi penelitian. Penelitian ini sendiri menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang menurut Nawawi 1991-63, penelitian deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian dalam kurung seseorang atau lembaga ataupun masyarakat dan lainnya.
Saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya, guna membuat kesimpulan-kesimpulan sebagai hasil analisis permasalahan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta dengan sasaran penelitian adalah para remaja. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih pada bulan Oktober 2016 sampai dengan selesai, terhitung sejak pemilihan judul dan pelaksanaan penelitian sampai pada penyusunan laporan penelitian sebagai hasil dari penelitian. Di dalam menguji keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi sumber di mana teknik dengan menggunakan lebih dari satu orang sumber untuk mendapatkan data yang lebih valid dan dianalisa dengan baik. Teknik analisis data melalui tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap sajian data, dan tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kita sampai di analisa pembahasan. Perubahan sosial terjadi karena adanya penemuan-penemuan baru atau juga modifikasi-modifikasi di dalam masyarakat, yang dimana salah satunya merupakan modifikasi dalam teknologi yang semakin berkembang sehingga menciptakan adanya media sosial di kehidupan masyarakat, khususnya para remaja. Perubahan yang terjadi pada para pelajar ini mencakup gaya berkomunikasi atau interaksi, bahasa, gaya berpakaian, dan lainnya, di mana ini semua masuk ke dalam pengaruh besar dalam keseharian para remaja tersebut. Beberapa perubahan yang terjadi pada remaja tersebut antara lain gaya berkomunikasi. Dulu jika kita ingin berbicara sesuatu atau hanya untuk berbicara, kita membutuhkan waktu untuk saling bertemu. Namun setelah adanya media sosial, kita dapat berkomunikasi antara satu dan lainnya hanya dengan melalui fitur chatting melalui media sosial seperti BBM yang sekarang sudah musnah, Line, WhatsApp, dan lain-lainnya. Banyak dari para remaja mengakui bahwa mereka lebih senang berkomunikasi melalui media sosial karena dapat menghemat waktu tanpa harus bertatap muka. Sehingga secara tidak langsung hal ini telah merubah gaya kita berkomunikasi dan berinteraksi. Salah satu faktor yang merubah ini juga salah satunya karena berkomunikasi lewat media sosial cenderung lebih membuat kita lebih sedikit percaya diri daripada bertemu dengan orang langsung dan bercengkrama langsung. Ini juga merupakan sistem komunikasi yang instan sehingga tidak perlu menggunakan basa-basi atau ya mungkin saja perlu tapi tidak terlalu dibutuhkan. Selanjutnya adalah perubahan bahasa. Walaupun tetap berbahasa Indonesia dalam kesehariannya, namun tidak dapat dihindari adanya pemakaian bahasa asing dalam bermain media sosial. Misalnya mereka mengupload sebuah foto, namun menuliskan sebuah deskripsi foto tersebut dengan menggunakan bahasa Inggris. Tidak jarang saat bergaul pun mereka menggunakan bahasa Inggris. Akibat dari faktor lingkungan dan globalisasi, pula setiap generasi remaja khususnya di Kota Surakarta kebanyakan tidak mengerti dengan bahasa Jawa Kromo ataupun Kromo Inggil. Bagi mereka, tingkatan bahasa tersebut sulit untuk dipahami sekarang ini. Tanpa disadari, hal-hal tersebut terjadi diakibatkan oleh pengaruh dari media sosial dan era globalisasi sekarang ini. Perubahan selanjutnya yang terjadi pada remaja yaitu perubahan pola interaksi. Para remaja mengaku mereka dapat menggunakan internet untuk membuka wawasan dan memperluas pergaulan dan pertemanan mereka. Mereka mengakui tanpa bertatap muka dan berkenalan secara langsung, mereka dapat berteman dengan siapa saja, dari mana saja, dari latar belakang mana saja, dan dapat menemui teman-teman baru di akun media sosial mereka tersebut. Selanjutnya adalah perubahan penampilan ya atau fashion. Ada beberapa dari mereka yang bergaya dengan rambut mereka yang dicat beraneka warna mengikuti kebudayaan barat yang mayoritas orang-orang di sana adalah rambut pirang. Bahkan berpakaian minim di depan umum mengikuti style dari Korea yang banyak digandrungi oleh para remaja sekarang ini dan mengikuti gaya dari para K-pop idola mereka. Sehingga tidak banyak remaja yang mau melestarikan budaya bangsa dengan mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan kepribadian bangsa.
Yang terakhir tentang perubahan yang terjadi pada remaja, yaitu perubahan pola kebiasaan. Dengan perkembangan media sosial sekarang ini, orang-orang tidak hanya dapat berkomunikasi, namun juga bertransaksi jual beli. Hingga hal ini menimbulkan perubahan di dalam bertransaksi. Diakui para remaja bahwa mereka lebih senang berbelanja melalui online karena barang-barang yang mereka beli terkadang tidak ada dijual di toko maupun pusat perbelanjaan. Hal lainnya yang timbul dari akibat adanya internet dan media sosial adalah mencari sebuah informasi dan menemukan informasi dengan mudah dan instan tanpa harus membaca buku, koran, ataupun majalah. Tentunya ini lumayan menurunkan minat baca remaja untuk membaca suatu buku ataupun sesuatu yang lebih menarik daripada yang lebih bermutu daripada yang ada di sosial media. Tentunya di sosial media ada yang bermutu, namun tentunya lebih banyak hal-hal bahasan yang lebih ringan saja. Begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi akibat dari media sosial. Tidak dapat dipungkiri memang bahwa media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan remaja, tidak terkecuali remaja di Surakarta. Perubahan-perubahan yang juga didukung oleh kecanggihan teknologi serta perubahan zaman di era globalisasi ini. Lalu saatnya kita membahas kekuatan jurnal ini. Jurnal ini tentunya mempunyai kekuatan dan beberapa dari kekuatan itu yaitu penulisan jurnal yang menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti, serta pengurutan pembahasannya tertata rapi sehingga memudahkan pembaca untuk menyerap informasi yang ada pada jurnal ini dengan mudah. Penggunaan metode yang tepat dan efektif dalam melakukan penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Tentunya jurnal ini juga mempunyai sebuah kelemahan karena tidak ada yang sempurna kecuali Tuhan. Cukup sering ditemui penulisan kata yang repetitif dan terdapat penulisan yang cacat. Terdapat juga penulisan kata bahasa Inggris dalam keyword abstrak yang salah. Salah satu yang saya kutip mungkin penulisan kata teenager yang artinya remaja, yang seharusnya di ager-nya itu pakai A, dia menggunakan E. Lalu di dalam jurnal ini tidak dijelaskan secara rinci objek penelitian yang diteliti, cenderung hanya menyebutkan remaja yang tidak disebutkan jumlahnya. Bisa kita ketahui dari yang sudah saya jelaskan tadi bahwa tidak disebutkan di sana secara spesifik berapa jumlah mahasiswa, berapa jumlah remaja yang sudah dilakukan surveinya. Baik, sekian, terima kasih. Saya harap review ini bermanfaat untuk orang-orang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah referensinya.